Saudara Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung menunda sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Peggy Setiawan karena Polda Jabar tak hadir dalam persidangan. Kuasa hukum Peggy mengaku kecewa atas ketidakhadiran tim Polda Jawa Barat yang membuat sidang pra-peradilan mundur 1 minggu dari hari ini. Sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Peggy Setiawan, ditunda Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan akan dilanjutkan pada Senin depan, 1 Juli 2024. Sidang ditunda karena tim hukum Polda Jabar tidak hadir dalam sidang perdana ini. Penasihat hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku kecewa karena tim hukum Polda Jawa Barat tak hadir di sidang perdana pra-peradilan. Tony mengklaim seharusnya persiapan tim hukum Polda Jawa Barat sudah dilakukan dari 2 pekan yang lalu. Jadi kami sih kecewa ya, penyidik termohon ini tidak datang. Karena panggilan ini kan sudah 2 minggu lalu ya Bu ya. Setelah kami daftar 2 minggu itu kemudian mendengar bahwa dapat rilas panggilan. Nah artinya kalau 2 minggu lalu itu ya persiapan harusnya sudah matang ya. Harusnya sudah matang. Tetapi nyatanya hari ini ya, yang kami tunggu-tunggu, yang semua masyarakat berharap ya, ternyata tidak datang. Jadi ya kami sebagai penasihat hukum ya kecewa dan tanda tanya, apakah memang karena tadi bahasa Pak Marwan takut menghadapi kuli bangunan kan itu. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho mengatakan penundaan pra-peradilan Peggy tidak berdasar pada asas cepat. Padahal kecepatan waktu menjadi bagian penting dalam sistem pra-peradilan. Tapi dalam hal Peggy, ya itu namanya suatu pelanggaran kan itu. Karena kecepatan itu bagian penting dalam suatu sistem peradilan. Jadi keraguannya Polri, saya melihatnya terjadi kesesatan Mbak. Sesat objek, kesesatan orangnya. Jadi bukan Peggy yang ini, mungkin Peggy yang lain gitu loh. Jadi inilah yang saya kira menjadi fokus, jadi bukan masalah buktinya. Makanya tadi betul Pak Yusuf, ke depan walaupun peraturan Mahkamah Agung bahwa pemeriksaan pra-peradilan itu adalah eksaminasi Okjas, itu kan dalam kasus biasa. Ya. Dalam kasus Peggy itu luar biasa karena bersumber pada DPO. Ini orangnya bisa atau tidak. Jadi bukan bicara bukti dulu, orangnya dulu. Kalau sampai orangnya tidak, itu yang terjadi mistake, error in persona. Nah ini jangan sampai terjadi. Pra-peradilan menjadi upaya hukum Peggy untuk menggugurkan status tersangka. Jika pihak Polda Jabar kembali tak datang dalam sidang pra-peradilan yang dijadwalkan 1 Juli 2024, persidangan akan tetap dilanjutkan meski tak dihadiri pihak termohon. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, ketidakhadiran tim Polda Jawa Barat menjadi alasan Hakim Tunggal menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hingga Senin pekan depan. Lalu apa alasan ketidakhadiran polisi padahal telah menyiapkan tim untuk menghadapi sidang pra-peradilan hari ini? Kita akan bahas bersama Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Ito, terima kasih atas waktunya. Pak Ito, menurut Anda Pak, apa sebenarnya sebab dari yang Anda baca gitu ya, apa sebab Polda Jabar tak hadir dalam pra-peradilan Peggy tadi? Ya pertama saya tentu bisa memahami ya Mbak ya, kekecewaan dari pihak keluarga maupun penasihat hukum. Dan mungkin ada sedikit saya luruskan dari penasihat hukum ya Saudara Tony. Jadi yang hadir itu bukan penyidik, tetapi dari Bitkum ya, bidang hukum yang mewakili daripada penyidik. Kemudian yang kedua, memang ini kan tidak melanggar aturan. Kan ini semuanya keputusan terserah hakim. Nah, kalau hakim mengatakan dilaksanakan tadi ya dilaksanakan. Dan tentunya kalau kita melihat daripada posisi, kalau memang dari pihak Polda itu tidak hadir dalam persidangan ini, tentunya kan posisinya tidak menguntungkan. Dan tentunya kita banyak berharap pasti akan dipenuhi daripada permintaan pemohon. Kemudian jangan lupa bahwa kasus ini kan berjalan seiringan dengan proses penyidikan yang saat ini sudah sampai penyerahan berkas ke kejaksaan, jaksa penuntut umum. Nah tentunya di sini penyidik juga memiliki pendalaman dari penyidikan itu yang perlu disampaikan kepada Bitkum. Karena pengalaman saya juga tidak mudah, karena Bitkum ini kan tidak masuk ke dalam
proses penyidikan, dia bukan penyidik. Sehingga bahan-bahan ini harus disusun dengan bahasa hukum untuk bisa menghadapi daripada permohonan daripada pemohon ya untuk agar kepada Peggy itu bisa dibebaskan, kemudian juga mungkin dianggap bahwa penangkapannya tidak sah. Nah tentunya penyidik pada saat menetapkan Peggy ini kan sudah melalui proses penyelidikan karena rame viral, ada DPO, kemudian diselidiki, setelah didapatkan alat-alat bukti yang cukup maka ditetapkanlah saudara Peggy sebagai tersangka. Iya, Boleh-boleh sajalah siapapun juga menyampaikan argumentasi ataupun pendapat, tapi tentunya kan ini harus kita lihat daripada penyidik ya, keyakinan iya, Pak penyidik Ito. untuk menangani. Ya. Pak Ito, artinya memang ini naskahnya masih disusun seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya ada spekulasi, tudingan yang menyebutkan bahwa sidang pra-peradilan ini sengaja diulur gitu atas ketidakhadiran Polda Jabar ini untuk bisa mengejar berkas P21 duluan. Ya, jangan lupa Mbak, bahwa pra-peradilan ini kan bukan merupakan satu penyelesaian satu kasus ini secara utuh ya. Karena apa? Kan kalau penyelesaian kasus secara utuh harus melalui proses peradilan, yaitu penuntutan, kemudian di proses peradilan yang di sana mungkin justru akan lebih banyak argumentasi-argumentasi yang bisa disampaikan oleh para penasihat hukum. Ini kan kalau pra-peradilan hanya menentukan apakah sah terjadi penangkapan, kemudian terjadi penahanan, mungkin penyitaan, mungkin penggeledahan, ya ada barang-barang bukti, dan itu memang diatur dalam pasal 77 ya. Kemudian juga kenapa daripada penyidik itu tidak melepas Peggy Setiawan, itu dalam pasal 21 KUHP disebutkan kemungkinan takut melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan. Kan itu dari unsur subjektif penyidik yang tentunya merupakan hak daripada penyidik. Nah, kalau memang nanti sudah diterima oleh kejaksaan, berarti tugas dari penyidik selesai. Berarti kejaksaan ini akan meneruskan apakah Peggy Setiawan ini akan diteruskan ke penuntutan atau tidak. Karena di pihak kejaksaan juga bisa menghentikan kasus penuntutannya. Jadi saya kira masih banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan. Ya, selain daripada upaya pra-peradilan. Iya, tapi kan diharapkan hadir ya Pak ya dalam sidang pra-peradilan. Oh iya pasti ya, saya kira juga saya tidak yakin kalau misalnya Polda Jabar itu tidak hadir karena mereka harus mempersiapkan betul. Tadi kan disampaikan oleh Prof. Hipnu, kasus ini yang luar biasa. Nah menurut saya juga ada satu hal, kalau luar biasa itu tidak seperti Prof. Hipnu mengatakan harus cepat, justru harus lebih cermat ya. Cermat dalam hal dari pemohon itu apapun yang ingin disampaikan harus bisa dijawab oleh termohon. Nah ini harus disiapkan, jadi tidak gerasa gerusu juga, bukan berarti kasus ini luar biasa kemudian terjadi satu pelanggaran. Yang melakukan pelanggaran ini kan tentunya dari hakim ya. Dan ya, proses pengadilan ini boleh, iya. Ya ada pandangan memang ini kasus yang luar biasa. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebenarnya berkas-berkas untuk bisa, tadi juga Pak Ito sempat sampaikan bahwa nanti akan ada banyak argumen yang disampaikan oleh kuasa hukum di pra-peradilan. Sebenarnya apa saja yang perlu disiapkan oleh Polda Jabar terkait dengan pra-peradilan ini? Ya kan kita semua mengikuti melalui media kan demikian, sudah demikian gaduhnya ya untuk masalah ini. Jadi saya kira mungkin ini pun juga merupakan suatu kesempatan bagi saudara Peggy Setiawan untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, apakah yang bersangkutan ini memang betul-betul terlibat atau tidak. Yang kedua, apakah memang yang bersangkutan memiliki peran dalam kasus yang sudah terjadi yang saat ini juga masih menjadi perbincangan seolah-olah ada salah tangkap atau salah proses. Saya di sini tidak dalam kapasitas menilai yang bersangkutan salah. Kalau memang nanti dari keputusan pengadilan mengatakan Peggy Setiawan itu tidak harus dilepaskan, ya tentunya dari pihak kepolisian, penyidik, dia harus mematuhi hukumnya, pasti akan dilepaskan, tidak mungkin akan dilakukan upaya lain. Namun ya ada ketentuan mengatakan apabila kasus yang dilimpahkan sudah dinyatakan lengkap, maka otomatis untuk di pra-peradilannya gugur. Nah tentu ini juga harus bisa diterima. Nah kita tinggal mengalihkan untuk perjuangannya ya untuk terhadap Peggy ini di proses peradilan. Saya kira nanti masyarakat akan bisa mengikuti kira-kira siapa yang bersalah ya, atau apakah ada penetapan yang salah atau tidak.
Demikian Mbak Jihan. Baik, terima kasih Pak Ito. Kita harapkan semoga Baik, saja Mbak. nanti tim dari Polda Jawa Barat akan hadir dalam sidang pra-peradilan pekan depan. Terima kasih atas perbincangannya, Baik, Komjen ya. Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim Polri. Selamat malam. Ya. Selamat malam Mbak.